Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat siang anak-anak. Apa kabar? Semoga kalian selalu dalam keadaan baik dan sehat. Pada siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai bab makanan dan sistem pencernaan makanan. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum memasuki pada materi yang akan kita pelajari, kalian harus mengetahui tujuan dari pembelajaran pada hari ini. Yang pertama yaitu siswa dapat menjelaskan zat-zat makanan yang terkandung dalam bahan makanan dan mengaitkan fungsinya bagi tubuh serta akibat yang ditimbulkan jika kelebihan atau kekurangan zat tersebut. Kedua, siswa dapat menyebutkan contoh-contoh bahan makanan sebagai sumber zat makanan yang diperlukan. 3. Siswa dapat menjelaskan berbagai jenis zat aditif makanan beserta bahayanya bagi kesehatan tubuh. Keempat, siswa dapat mengetahui teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Setiap makhluk hidup pasti memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Makanan tersebut dapat diperoleh dari misalnya buah-buahan, umbi-umbian, dan lain-lain. Di dalam makanan tersebut terkandung zat yang sangat berguna bagi tubuh kita. Nah, untuk mendapatkan zat-zat tersebut, makanan akan dicerna oleh organ pencernaan di dalam perut kita. Makanan yang baik untuk tubuh kita tentunya harus mengandung zat gizi yang baik juga, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, air, dan lain-lain. Nah, untuk mendapatkan semua itu, kita perlu mengkonsumsi makanan yang sehat dan higienis, seperti buah-buahan, umbi-umbian, daging, dan lain-lain. Yang pertama yaitu pengertian ilmu gizi. Ilmu gizi adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu tentang makanan dan hubungannya dengan kesehatan optimal. Dalam ilmu gizi terdapat beberapa istilah yang digunakan, antara lain yang pertama yaitu ada zat gizi atau nutrisi. Zat gizi ini yaitu unsur atau ikatan kimia yang diperlukan oleh tubuh untuk melakukan fungsi seperti menghasilkan energi, membangun dan memelihara jaringan tubuh, serta mengatur proses-proses kehidupan dalam tubuh. Yang kedua yaitu ada nutrisi esensial, yaitu nutrisi yang tidak dapat disintesis oleh tubuh kita sehingga harus diperoleh dari makanan. Yang ketiga yaitu ada status gizi. Status gizi ini yaitu status kesehatan yang dihasilkan oleh keseimbangan antara kebutuhan dengan nutrisi. Status gizi dapat dibedakan menjadi status gizi buruk, kurang, baik, dan lebih. Yang keempat yaitu ada istilah diet. Pilihan makanan yang lazim dimakan seseorang atau suatu populasi penduduk. Selanjutnya yaitu ada makanan dan zat-zat makanan, syarat makanan yang baik dan menyehatkan. Yang pertama, makanan harus mudah dicerna. Sebagian besar jenis makanan harus dimasak terlebih dahulu agar mudah dicerna, seperti daging dan ikan. Yang kedua, makanan tersebut harus higienis. Makanan tidak mengandung bibit penyakit dan zat-zat aditif yang membahayakan kesehatan tubuh. Ketiga, makanan harus mengandung zat gizi atau nutrisi dengan jumlah yang mencukupi sesuai dengan yang diperlukan tubuh. Yang keempat, makanan tersebut harus mengandung kalori dengan jumlah yang sesuai dan dibutuhkan oleh tubuh kita. Selanjutnya ada zat makanan dan fungsinya. Zat-zat makanan yang diperlukan oleh tubuh manusia yang pertama yaitu ada karbohidrat. Karbohidrat paling banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan yang melakukan fotosintesis. Karbohidrat dalam makanan berupa pati, sukrosa, laktosa, dan fruktosa. Karbohidrat ini dapat diklasifikasikan menjadi 3 kelompok, yaitu monosakarida yang terdiri atas 1 gugus gula, contohnya glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Yang kedua yaitu ada oligosakarida atau disakarida, terdapat atas 2 gugus pula, contohnya sukrosa, laktosa, dan maltosa.
Dan yang ketiga yaitu ada polisakarida, terdiri atas banyak gugus gula, contohnya pati. Ada 2 tipe pati, yaitu amilosa dan amilopektin. Yang kedua, zat yang dibutuhkan oleh tubuh yakni ada protein, yaitu senyawa organik kompleks yang terdiri dari unsur C, H, O, dan N yang bersifat amfoter. Selanjutnya, struktur protein terdiri dari karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Protein ini merupakan makromolekul yang terdiri atas rantai-rantai panjang asam amino yang terikat satu sama lain dalam ikatan peptida. Selanjutnya yaitu sumber protein. Sumber protein ini dapat berasal dari bahan makanan, baik hewani maupun nabati, yaitu berupa daging yang berwarna merah, ikan, kelompok kacang-kacangan seperti kacang hijau, kedelai, kacang merah, dan kacang panjang. Selanjutnya fungsi protein. Yang pertama yaitu untuk menghasilkan jaringan baru. Contohnya jaringan baru yang berbentuk selama masa pertumbuhan, kehamilan, dan laktasi serta proses penyembuhan dan cedera. Yang kedua, mengganti protein yang hilang selama proses metabolisme dan pengausan yang normal. Yang ketiga, sebagai sumber energi. Biasanya energi yang dihasilkan oleh protein sama dengan karbohidrat, yaitu sekitar 4,1 kilokalori. Yang keempat, untuk mengangkut zat-zat gizi. Protein sangat berperan penting dalam mengangkut zat-zat gizi dari dinding saluran pencernaan ke darah, dari darah ke jaringan, dan melalui membran sel ke dalam sel. Selanjutnya yaitu ada lemak. Senyawa organik yang tidak larut dalam air tetapi larut dalam ether, kloroform, benzena, atau alkohol panas. Struktur lemak tersusun dari atom, karbon, hidrogen, dan oksigen. Sumber lemak yaitu yang pertama dari lemak hewan, berasal dari berbagai jenis hewan, misalnya sapi, kambing, unggas, kelinci, telur, susu, dan produk olahan susu seperti krim, mentega, keju. Yang kedua yaitu lemak nabati, contohnya minyak zaitun, minyak kelapa sawit, minyak kelapa, dan minyak jagung. Semua minyak nabati mengandung sterol, bukan kolesterol. Selanjutnya yaitu fungsi lemak. Yang pertama, sebagai sumber energi yang lebih efektif dibandingkan karbohidrat dan protein. Setiap 1 gram lemak atau minyak menghasilkan energi 9 kilokalori. Yang kedua yaitu sebagai perlindungan. Endapan jaringan lemak di sekitar organ tubuh akan mempertahankan organ tersebut dalam posisinya dan melindungi dari benturan. Yang ketiga yaitu sebagai penyekatan. Jaringan subkutan yang terdiri atas lemak akan mencegah tubuh kehilangan panas. Yang keempat yaitu ikut serta membangun jaringan tubuh. Lemak diperlukan sebagai bahan penyusun membran sel. Selanjutnya yaitu vitamin. Vitamin adalah zat organik yang pada umumnya tidak dapat dibentuk oleh tubuh, sehingga harus diperoleh dari makanan yang dikonsumsi. Vitamin D dapat dibuat sendiri dalam kulit, asalkan mendapatkan cukup sinar matahari. Fungsi vitamin yaitu yang pertama sebagai koenzim atau bagian dari enzim, dan yang kedua sebagai biokatalisator yang mengatur proses metabolisme, fungsi normal tubuh, serta pertumbuhan. Vitamin ini dapat dikelompokkan menjadi 2 golongan. Yang pertama yaitu ada vitamin yang larut dalam air, yaitu vitamin B kompleks yang terdiri atas B1, B2, B3, B5, B6, B11, B12, vitamin H, dan vitamin C. Yang kedua yaitu ada vitamin yang larut dalam lemak atau minyak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Selanjutnya yaitu air. Tubuh kita sebagian besar tersusun oleh air. Fungsi air bagi tubuh yaitu yang pertama sebagai pelarut dan pengangkut. Air ini melarutkan dan mengangkut zat-zat gizi, misalnya karbohidrat, asam amino, lemak, vitamin, dan mineral.
oksigen, hormon, dan sisa-sisa metabolisme, misalnya karbon dioksida dan urea. Yang kedua yaitu sebagai katalisator, yaitu sebagai katalisator dalam reaksi-reaksi di dalam sel dan organ, misalnya di dalam saluran pencernaan, atau memecah zat makanan kompleks menjadi lebih sederhana. Yang ketiga yaitu sebagai pelumas dalam persendian tulang-tulang. Yang keempat sebagai pengatur, yaitu mengatur suhu tubuh dengan cara mendistribusikan panas dalam tubuh dan membuang kelebihan panas melalui pengeluaran keringat. Yang kelima yaitu sebagai pelindung. Air ini melindungi organ tubuh, misalnya mata dan jaringan syaraf, serta janin dalam kantong ketuban. Yang keenam yaitu sebagai pembangun. Air merupakan bagian dari penyusun jaringan tubuh. Selanjutnya yaitu zat aditif makanan. Zat aditif makanan adalah bahan yang ditambahkan dan dicampurkan pada waktu proses pengolahan makanan. Berdasarkan sumber asalnya, zat aditif dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu yang pertama zat aditif alamiah. Contohnya ekstrak kunyit dan daun pandan untuk pewarna serta air jeruk untuk pemberi rasa asam. Yang kedua yaitu zat aditif sintetis atau buatan. Biasanya lebih pekat, lebih stabil, dan lebih murah, tetapi terkadang mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuh atau bersifat karsinogenik yang dapat merangsang terjadinya kanker. Contohnya yaitu MSG dan pewarna tetrazin. Selanjutnya yaitu ada teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Yang pertama yaitu teknologi pengolahan pangan, yaitu teknik untuk mengubah bahan mentah menjadi makanan atau mengubah makanan menjadi makanan bentuk lain untuk dikonsumsi yang dilakukan oleh manusia atau industri pengolahan makanan. Yang kedua, teknologi keamanan pangan merupakan teknik penanganan, penyajian, dan penyimpanan pangan. Untuk pembelajaran pada hari ini Ibu cukupkan sekian. Semoga ilmu yang Ibu berikan dapat bermanfaat. Untuk kalian tetap semangat, tetap taat, dan semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.